Malam itu, Arman baru pulang dari perjalanan kerja. Karena terlalu larut, ia harus menunggu kereta di sebuah stasiun kecil peninggalan Belanda yang sudah jarang dipakai. Hanya ada satu lampu redup yang menggantung, sesekali berkelip seperti mau padam. Bangku-bangku kayu tua berderit setiap kali ia duduk. Di dinding, papan jadwal kereta sudah berkarat. Sebagian hurufnya hilang dimakan waktu. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah keheningan. Tak ada penumpang lain. Tak ada petugas. Hanya dirinya sendiri. Namun, dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki menyeret-nyeret. Arman menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali duduk, suara itu semakin dekat, seperti melintasi peron di belakangnya. Lalu, dari pengeras suara tua yang seharusnya sudah rusak, terdengar suara lirih. Kereta tujuan akhir segera tiba. Semua penumpang bersiap naik. Arman panik. Ia tahu betul bahwa jalur kereta di stasiun itu sudah lama ditutup sejak terjadi kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu. Sebuah kereta terguling dan menewaskan puluhan orang. Tiba-tiba, lampu-lampu padam. Dari kegelapan, ia melihat sorot lampu kereta mendekat, tapi tanpa suara mesin, hanya derit besi berkarat. Perlahan kereta berhenti di depan peron. Pintu terbuka sendiri. Di dalamnya, Arman melihat barisan penumpang dengan wajah pucat, mata kosong. Beberapa masih berlumuran darah, duduk diam tanpa suara. Seorang kondektur tua berdiri di pintu. Wajahnya hancur separuh. Lalu berkata, "Ayo, nak, ini perjalanan terakhirmu." Arman menjerit, berlari keluar stasiun. Tapi anehnya, saat ia menoleh ke belakang, stasiun itu lenyap. Hanya tersisa tanah lapang penuh rumput liar. Sejak malam itu, orang-orang sering bilang melihat kereta hantu melintas di jalur yang sudah lama mati itu. Hanya muncul setiap tengah malam. Arman berlari sekuat tenaga. Napasnya memburu. Di matanya, jelas sekali tadi ada kereta berhenti dengan penumpang penuh arwah gentayangan. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun, anehnya, setiap kali ia melewati gerbang stasiun, langkahnya seolah kembali ke titik semula. Ia berlari lurus ke jalan raya, tapi begitu sadar, ia sudah kembali lagi ke bangku kayu peron tempat awal ia duduk. Tidak mungkin, ini pasti mimpi, gumamnya. Tubuh gemetar. Dari pengeras suara yang berkarat, kembali terdengar suara serak. Kereta tujuan akhir sebentar lagi berangkat. Penumpang harap segera naik. Lampu stasiun berkelip-kelip. Dan tiba-tiba Arman melihat pintu kereta masih terbuka. Kali ini, ada seorang perempuan berbaju putih lusuh melambaikan tangan kepadanya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. "Mas, ayo naik. Kalau enggak, kamu akan terjebak di sini selamanya," bisiknya pelan. Arman mundur, tapi peron di belakangnya berubah jadi lorong gelap tanpa ujung. Bau besi berkarat dan darah menyengat. Telinganya dipenuhi suara tangisan, jeritan, dan dentuman besi patah, seperti mengulang tragedi kecelakaan lama. Arman menutup telinga dan berlari lagi, mencoba menabrak pagar stasiun. Kali ini berhasil. Ia tersungkur ke jalanan beraspal. Saat menoleh ke belakang, stasiun itu sudah menghilang. Namun yang membuatnya hampir pingsan adalah, di tangannya masih tergenggam tiket kereta usang bertuliskan, tujuan akhir, dengan tanggal hari itu. Arman berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua tadi hanya mimpi buruk. Namun, tiket kereta usang yang masih tergenggam di tangannya terasa nyata, basah oleh keringatnya sendiri. Lampu jalan remang, sunyi, tak ada satupun kendaraan lewat. Samar-samar dari kejauhan, terdengar suara peluit kereta. Arman menoleh, ia terpaku. Di ujung jalan yang lurus itu, terlihat cahaya lampu depan kereta. Kereta itu melaju, tapi bukan di atas rel, melainkan di atas aspal jalan raya, mendekatinya dengan suara gemuruh logam patah. "Tidak, tidak, ini nggak mungkin," teriak Arman, mundur sambil terhuyung. Kereta semakin dekat. Dari jendela-jendelanya, wajah-wajah pucat penumpang menatapnya. Semua tersenyum aneh. Di gerbong paling depan, perempuan berbaju putih yang tadi melambai kini berdiri. Mulutnya bergerak pelan, tapi jelas terbaca. "Tiketmu belum dipakai, ikutlah kami."
Arman berlari sekuat tenaga ke arah gang sempit di samping jalan. Nafasnya hampir habis. Tapi suara kereta itu terus mengikuti. Gemuruh rodanya semakin keras. Setiap kali ia menoleh, kereta itu selalu ada. Tak peduli seberapa jauh ia berlari. Bahkan lorong-lorong kecil, gang buntu, semuanya berakhir di peron yang sama. Peron stasiun angker itu. Arman terhenti. Tubuhnya limbung. Dari pengeras suara stasiun, kembali terdengar suara serak. Kereta tujuan akhir. Pintu segera ditutup. Penumpang terakhir. Silakan naik. Tiket di tangannya tiba-tiba terbakar perlahan, menyisakan bau gosong. Arman menatap. Lalu saat ia mendongak, kereta itu sudah berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka, dan di dalam, ratusan mata kosong menunggu. Arman berdiri terpaku di depan pintu kereta yang terbuka lebar. Tiket di tangannya sudah habis terbakar, hanya menyisakan abu yang beterbangan. Dari dalam gerbong, sosok-sosok pucat itu terus menatapnya tanpa berkedip. Perempuan berbaju putih yang tadi melambaikan tangan kini berdiri di depan pintu. Senyumnya tipis, matanya gelap. Naiklah, perjalananmu sudah ditentukan. Arman mundur, ingin kabur lagi, tapi kakinya seakan membeku di lantai peron. Telinganya berdengung. Suara kereta semakin keras, bercampur dengan tangisan dan jeritan. Tiba-tiba, tangannya bergerak sendiri, seolah ada kekuatan yang menyeretnya. Dalam sekejap, ia sudah melangkah menaiki tangga kereta. Begitu kakinya menjejak lantai gerbong, pintu menutup dengan hentakan keras. "Tidak, lepaskan aku masih hidup," teriaknya. Namun, para penumpang hanya tersenyum. Suara mesin berderu. Dan kereta itu melaju kencang. Arman melihat keluar jendela. Bukan jalanan kota yang terlihat, melainkan lorong panjang berwarna merah gelap, seperti terowongan tanpa ujung. Bayangan-bayangan tangan hitam meraih dari dinding, mencoba menarik setiap penumpang. Perempuan berbaju putih duduk di sebelah Arman. Ia mendekat dan berbisik di telinganya. "Tenang saja, di sini semua penumpang sama. Tak ada yang pulang." Arman ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa menatap lurus ke depan, melihat papan digital di gerbong yang kini menyala. Tujuan akhir, alam arwah. Kereta melaju semakin cepat, masuk ke dalam kegelapan abadi. Dan sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat Arman lagi. Keesokan harinya, Raka, teman dekat Arman, heran karena Arman tidak masuk kerja dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Ia mencoba menanyakan ke tetangga kos, tapi tidak ada yang melihat Arman pulang sejak malam sebelumnya. Raka merasa ada yang aneh. Terakhir kali Arman mengabari lewat pesan singkat, "Aku lagi nunggu kereta. Stasiun kosong banget, serem." Padahal, Raka tahu betul stasiun itu sudah lama ditutup sejak kecelakaan kereta puluhan tahun lalu. Dengan perasaan gelisah, Raka memutuskan mendatangi stasiun tua itu. Saat tiba, suasana benar-benar mencekam. Bangunannya berlumut, pintu karcis berkarat, dan papan nama sudah hampir rubuh. Tapi anehnya, ia melihat bekas abu hitam di lantai peron, seperti sisa sesuatu yang terbakar. "Arman, kau di sini?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya angin dingin yang berembus, membawa suara lirih seperti bisikan. Tiba-tiba, pengeras suara tua di sudut stasiun menyala sendiri, mengeluarkan suara serak. Kereta tujuan akhir telah berangkat. Raka merinding. Ia berbalik, dan di atas bangku kayu tua, ia melihat sesuatu. Sebuah tiket kereta hangus, dengan nama penumpang, Arman. Raka menatap tiket hangus bertuliskan nama Arman itu dengan tangan gemetar. Tidak mungkin, ini pasti bercanda, gumamnya. Namun udara di sekitarnya tiba-tiba berubah semakin dingin, membuat napasnya berembus seperti asap. Dari kejauhan, samar-samar ia mendengar suara roda besi berderit, padahal tak ada rel yang masih aktif di stasiun itu. Raka melangkah mundur, tapi tiba-tiba lantai peron bergetar. Sebuah kereta tua berwarna hitam pekat perlahan berhenti di hadapannya. Lampu depannya menyala merah, menembus kabut. Pintu terbuka dengan suara berdecit panjang. Dari dalam, bayangan penumpang pucat menatapnya, sama seperti yang dialami Arman semalam. Raka ingin kabur, tapi kakinya berat seolah ditahan sesuatu. Dan saat ia menoleh, di jendela gerbong pertama,
Ia melihat wajah Arman. Arman duduk di kursi dekat jendela. Tubuh kaku, matanya kosong. Dengan bibir gemetar, ia berbisik pelan. Raka, tolong aku. Suara itu hanya bisa terdengar di telinga Raka. Meski mulut Arman nyaris tak bergerak. Raka panik. Ia berusaha menjerit. Tapi tubuhnya tertarik semakin dekat ke arah pintu. Pengeras suara kembali hidup. Kali ini suaranya lebih jelas. Penumpang berikutnya, Raka. Tujuan akhir segera berangkat. Dan dalam sekejap, pintu kereta menutup. Saat pintu kereta menutup, Raka langsung terdorong masuk ke dalam gerbong. Suasana di dalam benar-benar menyesakkan. Kursi-kursi kayu lapuk penuh dengan penumpang pucat berwajah kosong. Semua menoleh ke arahnya bersamaan. Udara terasa berat, seperti menghirup asap tebal bercampur darah karat. Raka berjalan perlahan, matanya mencari-cari. Dan benar, di kursi dekat jendela, ia melihat Arman duduk. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, mata kosong menatap lurus. Arman, ini aku. Raka, teriaknya sambil mengguncang bahu temannya. Mata Arman perlahan berkedip, seolah terbangun dari mimpi. Bibirnya bergetar. Rak, kenapa kamu di sini? Kamu harus pergi. Kereta ini, nggak ada jalan pulang. Raka menggenggam tangannya kuat. Kalau kamu terjebak, aku nggak akan tinggal diam. Kita keluar bareng, men. Penumpang lain tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Suara gemuruh logam menggema, membuat gerbong bergetar. Dari pengeras suara, terdengar lagi suara serak. Tidak ada yang boleh turun. Semua penumpang sudah tercatat. Raka menelan ludah, lalu menarik Arman berdiri. Pintu gerbong terkunci rapat, tapi ia melihat di ujung kereta ada jendela pecah yang menganga. Cepat, ikut aku, desis Raka. Arman ragu, wajahnya ketakutan. Tapi genggaman tangan Raka begitu kuat, membuatnya ikut melangkah. Saat mereka berlari melewati lorong gerbong, penumpang-penumpang itu mulai berdiri. Wajah mereka berubah, mata menghitam, mulut menganga lebar menampilkan deretan gigi runcing. Mereka mengejar, jerit Arman. Jangan lepasin tanganku, balas Raka. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, semakin dekat ke jendela pecah itu. Angin dingin dari luar menerpa wajah mereka. Namun tepat saat mereka hampir sampai, sosok perempuan berbaju putih berdiri di hadapan mereka, menutup jalan. Senyumnya tipis, matanya menatap menusuk. Tidak ada yang bisa keluar, tujuan akhir sudah dekat. Sosok perempuan berbaju putih berdiri menutup jalan. Matanya menatap tajam ke arah Raka dan Arman. Suaranya bergaung di seluruh gerbong. Kalian tidak bisa kabur. Kereta ini hanya menuju satu arah. Raka menahan napas. Tubuhnya gemetar. Tapi ia menarik Arman ke belakangnya. Kalau begitu, kita akan buat jalan sendiri. Dengan sekuat tenaga, Raka meraih besi patah di dekat kursi penumpang dan mengayunkannya ke arah jendela yang sudah retak. Kaca pecah berkeping-keping. Angin malam langsung menerobos masuk. Kereta melaju semakin cepat. Tapi di luar jendela bukan pemandangan kota, melainkan lorong panjang berwarna merah gelap, penuh kabut dan bayangan tangan hitam yang meraih-raih. Men, kita harus lompat sekarang, teriak Raka. Arman terdiam, wajahnya pucat. Aku takut. Kalau ini jebakan. Raka mengguncang bahunya. Lebih baik kita coba daripada selamanya terjebak di sini. Penumpang-penumpang lain mulai mendekat. Wajah mereka berubah semakin menyeramkan. Mulut ternganga lebar dengan suara melengking. Perempuan berbaju putih juga semakin dekat. Matanya kini merah menyala. Raka tak menunggu lagi. Ia menarik tangan Arman dan berlari ke jendela. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan teriakan keras, mereka melompat keluar dari kereta gaib itu. Tubuh mereka jatuh menembus kegelapan, seolah melayang di ruang hampa. Suara jeritan arwah mengekor di belakang. Lalu semuanya mendadak hening. Arman terbangun dengan tubuh terengah, dan ia menyadari dirinya berada di tanah lapang, tepat di depan stasiun tua yang tadi. Di sampingnya, Raka juga terbaring, napasnya memburu. Mereka saling tatap dengan mata lebar. Tiket hangus sudah hilang, kereta pun lenyap, seakan tak pernah ada. Namun sebelum mereka sempat lega, pengeras suara tua di stasiun itu kembali menyala. Kereta tujuan akhir akan datang lagi tepat tengah malam. Penumpang yang sudah tercatat tidak bisa lari.